uh, musik di tengah pandemi memang gini. Kalau kita ingat ada gium kuno yang mengatakan bahwa setiap 100 tahun akan terjadi peradaban baru. Ini tepat 100 tahun sejak pandemi Spanyol influenza gitu. Dan saya kira kejadian tahun 1918 sampai 1919 gitu ya, itu berlangsung hampir lebih dari 2 tahun, dan virus itu baru ditemukan tahun 1940. Artinya apa? Pandemik tahun flu Spanyol itu yang mematikan hampir 50 juta orang, mau tidak mau semuanya tetap harus berjalan. Sama, case-nya kalau saya lihat saat ini, kondisi COVID ini ya, jadi ketika kita dihantam oleh wabah COVID sekarang ini, kita tidak boleh kemudian menyerah dan berhenti sambil menunggu. Saya pikir itu menurut saya memang tidak bisa. Kita harus mulai merespon gitu. Kita harus mulai merespon kondisi yang ada saat ini. Misalnya begini, yang akan terjadi pasti adalah penyesuaian yang akan dijalankan gitu. Seperti kita tahu, perkembangan terbaru adalah PSBB mungkin akan dilonggarkan, dan kita akan tetap mengikuti protokol yang ada gitu ya. Dan hampir kira-kira saya itu kemarin mengalami satu peristiwa yang nyaris gitu. Jadi tanggal 1 Maret saya bikin satu festival rock besar di Jogja Rockarta Festival yang tahun keempat, menghadirkan Whitesnake, David Coverdale ya vokalisnya, dan Scorpion gitu. Dan mereka datang ke Indonesia itu H-2 gitu. Setelah di Australia mereka mengalami sakit si Klaus Meine gitu ya, dioperasi, tapi karena mereka tetap ingin ke Indonesia, mereka datang. Dan ketika dia datang ke sini, saya tanya, apa yang membuat kalian berani datang gitu? Ternyata statementnya cuma satu, karena statement dari pemerintah belum ada pengumuman resmi soal COVID. Dan benar tanggal 1 berjalan, apa yang terjadi, H+1 hari Seninnya jam 8, Presiden mengumumkan soal kasus pertama yang di Depok itu. Dan itu nyaris gitu, itu betul-betul nyaris. Dan setelah itu berjalan semuanya, mungkin kalau kita cek puluhan festival konser musik semuanya dipospon gitu. Yang terjadi sekarang adalah saya sendiri mengalami, harusnya tanggal 16 April ada satu konser musik Dream Theater di Jakarta, harus saya pospon tanggal 8 November, dan ini mengikuti Dream Theater sendiri yang mempospon semua tur dunianya, world tour-nya. Kemudian Prambanan Jazz harusnya 3-5 Juli besok, akhirnya harus saya pospon tanggal 30 Oktober sampai 1 November gitu ya. Nah pertanyaannya sekarang, apakah ketika saya pospon tanggal 30 Oktober sampai 1 November, kemudian kalau COVID belum selesai, apakah kemudian harus dipospon lagi gitu? Beberapa waktu yang lalu kita sempat diskusi dengan pihak Kementerian Pariwisata. Saya sampaikan bahwa kita tidak bisa menyerah gitu. Apapun itu, kita harus mulai merespon kondisi yang ada. Misal, kita akan tetap menjalankan ini gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang sangat fleksibel gitu. Misalnya dari sisi protokol COVID yang harus sangat ketat gitu. Dan pembatasan jumlah pengunjung juga akan kita batasi. Karena kalau kita misalnya harus menunggu COVID sampai selesai, kita juga belum tahu kapan ini selesai. Dan semuanya harus tetap berjalan gitu ya. Nah, saya pasti akan sangat berpikir bahwa akan terjadi banyak sekali perbedaan dan perubahan yang akan muncul gitu. Misal nih, kita ngebayangin nanti begitu di konser musik, di festival musik, semuanya pakai masker gitu. Dan kita akan siapkan protokol, kita harus pakai termogan. Mungkin bisa kita harus mensyaratkan ada rapid test. Saya menduga sebentar lagi rapid test akan dijual bebas di semua apotek-apotek gitu ya. Saya menduga, karena tampaknya kok naga-naganya begitu. Dan ini tidak bisa dihindari lagi.
kegiatan yang basicnya adalah mengumpulkan massa, ini adalah yang paling terdampak serius. Jadi bisnis saya ini terdampak paling serius memang saat ini. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman, baik promotor musik atau event organizer, itu luar biasa. Mereka banyak sekali yang melakukan improvisasi dan tidak berhenti. Karena pesan saya memang kita tidak boleh berhenti bergerak, harus terus bergerak, apapun itu gitu. Dan beberapa kali teman-teman juga banyak yang bikin misalnya konser online gitu ya, walaupun ada yang didonasikan gitu, ada yang memang 1-2 sudah mulai jualan tiket gitu ya, jual online. Terakhir saya lihat Mas Indra Lesmana dengan Mostly Jazz-nya, dia jualan tiket dan itu teknologinya sangat menarik karena tidak ada delay 1 detik pun gitu, itu keren menurut saya. Dan kemarin juga kita akan mulai ada teman yang bikin drive-in konser gitu. Jadi konser dalam mobil gitu. Jadi back to 80-an 90-an gitu. Saya pikir itu menjadi sesuatu movement, suatu gerakan yang memang merespon kondisi yang ada. Kita akan bikin namanya Prambanan Jazz Online. Jadi tanggal 4 Juli yang seharusnya kita bikin 3-5 Juli nanti Prambanan Jazz mundur. Tanggal 4 Juli kita akan bikin Prambanan Jazz Online yang akan venue-nya tetap di Candi Prambanan dan kita bikin tema mengenang Glenn Fredly karena Glenn selama 6 kali Prambanan Jazz dia dari kedua sampai kelima main terus gitu. Dan kita akan coba mengenang di sana. Kita hadirkan artisnya main di Candi Prambanan dan kita konserkan secara online free, bisa diakses di semua channel kita di Prambanan Jazz, baik IG Live maupun di YouTube channel. Kemudian, nah sebelum ini saya sempat melonseng satu TV kabel namanya e-konser di salah satu TV kabel punya BUMN gitu. Dan ini sebenarnya jauh idenya kira-kira 2016 tapi baru saya launching 3 Januari dan sebelum Covid. Jadi saya bikin satu TV kabel online konser pertama berbayar. Jadi tampaknya di Indonesia itu satu-satunya TV kabel 100% live konser berbayar itu baru kita punya gitu. Nah, jadi kita kayak dahuluin sebenarnya gitu. Kita juga nggak ngerti karena beberapa teman ketika kita launching itu 3 Januari dan itu berbayar, bisa menonton semua live konser beberapa artis kita di acara di e-konser di salah satu TV kabel gitu. Nah kalau saya lihat memang akan terjadi beda sekali. Di luar negeri itu semua festival musik besar dipospon dan banyak yang di-cancel. Seperti Glastonbury itu di-cancel di London, Glastonbury Festival di-cancel. Kemudian British Summertime di London, di Hyde Park di-cancel. Kemudian Coachella itu dipospon, harusnya April dipospon ke Oktober, yang di California itu. Ini yang di Jepang ini agak nekat, belum ada rencana dimundurkan, yaitu Summer Sonic maupun Fuji Rock Festival. Itu termasuk festival besar di Jepang ya, di dunia juga salah satu. Summer Sonic juga tidak dipospon gitu. Nah di Indonesia ini banyak festival musik yang juga belum dipospon dan saya tidak tahu belum ada pemberitahuan gitu. Nah saya kira akan terjadi pembeda yang sangat banyak nanti ya di konser-konser pasca pandemik ini gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang misalnya harus ada satu protokol yang jelas. Pertanyaannya adalah siapa yang akan menentukan protokol ini gitu? Apakah dari Kemenparekraf, apakah dari gugus tugas gitu ya? Ini yang belum jelas sampai hari ini gitu, Mbak Leti. Jadi mungkin itu sedikit gambaran dari saya gitu ya sebagai pelaku bisnis musik yang memang secara langsung terdampak dari bisnis ini gitu, dari kondisi ini. Saya pikir itu Mbak Leti. Terima kasih sekali ya Mas Anas Alimi atas
bagaimana ke depannya atau bagaimana dunia musik khususnya Ya. ya di dunia konser ya ini itu kan bagian besar dari dunia musik akan protokol-protokol yang baru apa yang akan dilaksanakan dan bagaimana nanti akan dijelaskan ini kan masih semuanya mengambang dan semoga semuanya itu bisa ada kejelasan supaya juga yang seperti kita kemarin diskusi tentang dunia seni teater dan ini dunia seni musik khususnya konser itu akan ada dampaknya dan bagaimana kita bisa menghadapi dengan model baru ini ya new normal ya katanya orang-orang itu new normal dalam kelangsungan seni ini seni musik dan konser ini. Terima kasih sekali Mas Anas dan saya akan pergi ke narasumber yang kedua, Mas Budiman Sujatmiko. Beliau sebagai